Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Syaira dari UPBJJ Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Berikut ini saya tampilkan video praktik tugas 2. Jadi yang pertama-tama adalah CD, yaitu Change Directory. Berarti di sini kita langsung ke nomor 4, yaitu tampilkan direktorinya. Lalu kita pilih Change Directory, misal OneDrive. Nah, dia akan muncul direktorinya, langsung ke folder OneDrive. Lalu kalau kita ingin kembali ke semula, yaitu tinggal klik CD titik 2 kali. Lalu kita udah kembali ke semula. Lalu kita lanjut CLS. CLS itu adalah clear the screen. CLS / tanda tanya itu adalah pemberitahuan bahwa CLS itu adalah clear the screen. Kalau tadi hanya dir itu untuk menunjukkan direktorinya, dan ini adalah apabila dir / tanda tanya itu menunjukkan bantuan cara menggunakan dir atau bantuan penggunaan dir. Lalu selanjutnya ipconfig. ipconfig itu bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network. Lalu selanjutnya yaitu ipconfig all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan means maupun MAC address yang digunakan. Selanjutnya yaitu ipconfig / tanda tanya, sama seperti tadi, yaitu perintah bantuan untuk penggunaan ipconfig. Di antaranya ada ipconfig all, yaitu show detailed information, lalu ada ipconfig renew, ipconfig release, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ipconfig release, yaitu release all netching connection. Setelah di enter, nanti di sini akan terputus jaringan koneksinya. Selanjutnya yaitu ipconfig / renew. Fungsinya untuk meminta renew alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan rilis alamat IP sebelumnya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP yang baru. Selanjutnya yaitu ipconfig / display DNS. Fungsinya yaitu menampilkan cache DNS domain name system yang disimpan oleh komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di-resolve ke alamat IP.
Selanjutnya yaitu ipconfig//DNS. Fungsinya untuk menghapus cache DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain atau untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Kemudian selanjutnya ada ipconfig/register DNS. Fungsinya untuk mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau di internet. Selanjutnya ada ping. Fungsinya yaitu untuk mengirimkan paket ICMP echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Setelah itu ada netstat. Fungsinya untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup daftar port yang terbuka, status koneksi TCP or IP, dan informasi lainnya terkait jaringan. Kemudian kita coba ping space google.com. Nah, paket yang diterima 4 dan yang terkirim 4. Tracer. Fungsinya untuk menunjukkan jalur atau rute yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan, misalnya alamat IP atau domain. Trace route ini mengidentifikasi setiap hop atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Kita contohkan tracer route.ac.id. Dengan melakukan tracer, kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui.
Dari hasil tes yang dilakukan, terlihat bahwa koneksi yang digunakan cukup baik. Selanjutnya ada PetPing. PetPing ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. PetPing mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Lalu kita coba petping.ut.ac.id. Nah, ini sama kayak tracer, cuman bedanya dia nggak ada di bagian depan. Selanjutnya ada NSLOOKUP. NSLOOKUP adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Selanjutnya ada NetSH. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NetSH seperti mengonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Selanjutnya ada route. Perintah route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Route digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Selanjutnya yang terakhir yaitu net. Ketika mengetikkan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan, pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Kita coba net view. Net view system error. Terus kita coba ke net. Lalu kita coba net user. Kemudian masuk ke user account for laptop.